Teman-teman, perkenalkan nama aku Nika Demensia Dwi Arsari, nomor absen 18. Hai, perkenalkan nama aku Niputu Diva Praptinana, nomor absen 21. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Elin Oktaviani, nomor absen 31. Asik. Diva. Kamu tahu nggak sih apa itu Kesultanan Banten? Hah? Sultanan Banten? Kesultanan Banten. Awalnya, Banten merupakan salah satu pelabuhan dari Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran. Pelabuhan ini kemudian direbut oleh pasukan gabungan antara Demak dan juga Cirebon pada tahun 1525 yang diutus oleh Sultan Trenggono, yakni Sultan yang berkuasa di Demak pada saat itu. Adapun latar belakang dari perebutan itu adalah pertama, untuk memperluas kekuasaan dari Sultan Demak, kedua, mengambil jalur perdagangan, dan terakhir adalah untuk menggagalkan antara perjanjian Pajajaran dengan Portugis. Setelah ditaklukkan, Banten kemudian diislamkan oleh Sunan Gunung Jati, yakni salah satu dari Wali Songo yang merupakan 9 tokoh terkenal penyebar agama Islam di Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu cucu dari raja kerajaan terbesar Hindu terakhir di Jawa, yakni Kerajaan Pajajaran bernama Prabu Siliwangi. Pada tahun 1526, Banten kemudian dipimpin oleh Sultan pertamanya, yakni Sultan Maulana Hasanuddin, di mana beliau juga merupakan putra kedua dari Sunan Gunung Jati dan bergelar Pangeran Sabakiki. Pada tahun 1566, beliau mendirikan Masjid Agung Banten, yang kemudian ini merupakan masjid terbesar di Banten. Pada tahun 1568, Banten kemudian melepaskan diri dari Demak karena sebuah alasan, yaitu konflik yang terjadi di Demak. Setelah itu, Sultan Maulana Hasanuddin memperluas kekuasaannya serta menyebarkan Islam dengan cara diplomasi ke daerah Lampung, Indrapura, Selebar, dan Bengkulu. Kemudian daerah tersebut pun menjadi bagian dari Banten. Pada tahun 1570, Sultan Maulana Hasanuddin pun wafat dan digantikan oleh putranya bernama Sultan Maulana Yusuf. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf inilah Pajajaran yang berpusat di Pakuan kemudian dikepung dan dijadikan bagian dari wilayah Banten pada tahun 1579. Tahun 1580, Sultan Maulana Yusuf wafat dan digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Maulana Muhammad. Pada tahun 1596, Sultan Maulana Muhammad mengadakan ekspedisi militer ke Palembang dengan tujuan untuk menguasai rute perdagangan tersebut. Namun pada saat pertempuran yang terjadi di sana, beliau pun wafat atau tewas dan digantikanlah oleh putranya yang bernama Sultan Abdul Mufakir. Di masa pemerintahan Sultan Abdul Mufakir ini, VOC yang memaksakan monopoli perdagangan ditolak dan terjadilah perang terbuka antara VOC dan juga Banten pada tahun 1633 sampai diakhiri dengan gencatan senjata tahun 1639. Nah, pada tahun 1651, Sultan Abdul Mufakir meninggal dunia dan digantikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan penguasa terbesar yang tercatat dalam sejarah Banten. Pada masa pemerintahannya, Sultan Ageng Tirtayasa mencapai puncak kejayaannya pada bidang pertanian dan perkebunan, perdagangan, dan kekuatan militer yang semakin tangguh. Kekuatan militer ini membuat khawatir VOC. Mereka pun berusaha untuk menambah pasukannya. Pada tahun 1656, perang terbuka kembali terjadi. Sultan Ageng Tirtayasa mengambil inisiatif untuk menyerang kapal-kapal VOC. Serangan ini dibalas oleh VOC dengan cara memblokade perairan Banten. Balas serangan ini terjadi hingga 3 tahun lamanya. Pada tahun 1659, terjadi gencatan senjata antara Kesultanan Banten dan VOC yang memperpanjang ketegangan antara mereka. Pada tahun 1679, Sultan Ageng Tirtayasa menyatakan perang pada VOC. Kala itu VOC benar-benar terancam oleh Banten. Mereka pun berusaha untuk mencari solusi dengan cara menciptakan konflik internal. Pada saat itu, putra mahkota sedang berselisih dengan Sultan Ageng Tirtayasa mengenai pembagian hak dan kekuasaan.
Gubernur POC pada saat itu, Cornelis Spelman, berhasil memprovokasi putra mahkota untuk melawan Sultan Ageng Tirtayasa. POC dengan berbagai sumber dayanya siap membantu putra mahkota untuk naik tahta. Bantuan ini diterima oleh putra mahkota dengan beberapa syarat dari POC. Salah satunya adalah monopoli perdagangan. Singkat cerita, POC berhasil menembus atau masuk ke istana Sultan. Sultan Ageng Tirtayasa mengalihkan perlawanannya ke hutan dan pegunungan. Pada akhirnya, Maret 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh POC dan ditahan di Batavia. Setahun setelah ditangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa, pada tahun 1684, putra mahkota naik tahta dengan gelar Sultan Haji. Naik tahta ini dibayar mahal oleh Sultan Haji karena urusan baik di luar atau dalam negeri harus berdasarkan keputusan POC. Pada masa pemerintahan Sultan Haji, banyak mengalami tekanan. Tekanan-tekanan ini berasal dari pejabat istana yang muak akan ikut campur tangan POC dan rakyat yang tidak senang akan monopoli perdagangan. Karena berbagai tekanan ini, Sultan Haji jatuh sakit dan berujung kematiannya pada tahun 1687. Di lain sisi, Sultan Ageng Tirtayasa wafat pada tahun 1695. Kesultanan Banten ini diteruskan oleh penerus-penerusnya. Terjadilah perubahan-perubahan pada tatanan Kesultanan Banten. Perubahan-perubahan ini mengakhiri eksistensi kesultanan yang telah dibangun sejak ratusan tahun. Akhir dan runtuhnya Kesultanan Banten pada awal abad ke-19. Peninggalan pertama Kesultanan Banten yaitu Benteng Spelunky. Benteng ini dibuat pada abad ke-17 oleh pemerintah kolonial Belanda setelah menaklukkan Kesultanan Banten. Peninggalan berupa Keraton Kaigon yang merupakan istana yang digunakan oleh sultan-sultan dalam Kesultanan Banten. Nah, yang terakhir, Masjid Agung Banten yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya. Sekian dari video kami tentang Kesultanan Banten. Semoga ini memperluas wawasan kalian mengenai Kesultanan Banten. Terima kasih. Bye!